kita Daily Devotion. Biarlah kiranya kuasa Tuhan dan kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Jika saudara diberkati dengan program ini, maka saudara dapat memberikan subscribe, dapat memberikan like, dapat men-share, atau bahkan menekan tombol lonceng sehingga saudara bisa menerima setiap update yang kami beritakan. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daily Devotion kali ini kita akan mulai dengan membaca kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab Roma pasal yang kelima. Kita akan mulai dengan ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, itu di ayat yang keempat, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk membangun pola pikir kita terhadap kesengsaraan yang kita alami, terhadap masalah, ketidaknyamanan, penderitaan yang kita alami. Ayat ini mengatakan bahwa kita harus belajar bermegah di dalam kesengsaraan. Kita harus belajar melihat makna, mengambil hikmah, menerima pelajaran-pelajaran yang berharga di tengah-tengah kesengsaraan. Nah, kalau kita lihat dari ayat yang ketiga, maka pelajaran pertama yang akan dihasilkan, buah yang akan dihasilkan, kemegahan yang akan dihasilkan dari kesengsaraan itu, atau produk dari kesengsaraan apabila pola pikir, respon kita benar menyikapi, menghadapi kesengsaraan tersebut adalah ketekunan. Betapa berharganya orang yang tekun, betapa bahagianya orang yang tekun, dan betapa kuatnya orang yang tekun. Hanya orang yang tekunlah yang akan menerima hasil yang baik di masa depan. Apabila ketekunannya itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apabila yang ia tabur adalah kebenaran firman Tuhan, maka percayalah ia akan menuai kehidupan yang luar biasa. Nah, langsung saja tanpa berlambat-lambat kita akan melihat pribadi, mungkin hanya satu contoh, tetapi biar satu contoh ini bisa menguatkan kita dan memotivasi kita untuk terus hidup di dalam ketekunan akan firman Tuhan. Kita akan belajar dari seorang figur yang bernama Ayub. Kita akan lihat di dalam Ayub pasal yang kedua, kalau kita buka, di situ dikatakan bahwa di ayat yang ke-9, istri Ayub mengatakan kepada Ayub, ketika Ayub sudah ditimpa masalah, hartanya habis secara tiba-tiba, anaknya meninggal secara tiba-tiba, semua anaknya meninggal secara tiba-tiba, dan istrinya pun bukan mensupport, bukan mendukung, tetapi justru mengeluarkan suatu statement kepada Ayub. Kata istrinya kepada Ayub begini, masihkah engkau bertekun di dalam kesalehanmu? Lagi saya ulang, masihkah engkau bertekun di dalam kesalehanmu sesudah semua malapetaka ini terjadi? Ingat, bukan hanya hartanya, bukan hanya anaknya, tetapi tubuh Ayub sendiri ditimpa oleh penyakit barah yang mengenaskan. Keadaan Ayub sangat memprihatinkan. Dan di situ istri Ayub berkata, masihkah engkau bertekun di dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Berarti ada suatu buah yang istrinya Ayub lihat, yaitu buah ketekunan. Sekalipun Ayub ditimpa persoalan yang hebat, kesengsaraan yang hebat, tetapi Ayub belajar untuk bermegah di dalam kesengsaraan itu. Artinya apa? Menarik pelajaran, bersyukur, melihat cara kerja Tuhan, melihat Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah persoalannya, bahwa Tuhan selalu benar, apa yang diperbuatnya tidak pernah salah. Tuhan bisa memberi, Tuhan bisa mengambil, terpujilah nama Tuhan. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja, tetapi tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Apakah yang buruk dari Tuhan tidak akan mendatangkan sesuatu pelajaran yang berharga, dan suatu ketika akan memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kita? Ini yang Ayub pegang.
Maka Alkitab berkata Ayub bertekun di dalam kesalehan. Ketekunan menghasilkan buah. Ketekunan menghasilkan buah. Kita lihat apa yang terjadi kalau kita buka di dalam Ayub pasal yang ke-42. Akibat ketekunan Ayub, maka Ayub menerima kembali hartanya 2 kali lipat ganda. Allah tidak mempermainkan janjinya. Allah tidak mengingkari janjinya. Di situ dikatakan bahwa Ayub menerima kembali hartanya berlipat kali ganda. Dan di situ dikatakan Ayub pun mendapatkan anak-anaknya. Bahkan untuk anak perempuannya adalah yang tercantik di negerinya. Dan anak lelakinya yang terbaik. Jadi Tuhan menggantikan yang lebih baik. Dan istri Ayub kembali setia. Istri Ayub kembali dekat kepada Ayub. Tetap istri yang sama. Dan di situ dikatakan bahwa Ayub menikmati hari tuanya sampai lama. Bersama dengan anak cucunya, dia menikmati kebahagiaan yang sejati. Kenapa itu bisa diperoleh? Jawabannya sederhana. Karena ia tekun. Oleh sebab itu, di dalam kesengsaraan yang kita hadapi, di dalam masalah yang kita hadapi, masalah apapun, apakah itu masalah di tengah keluarga, apakah itu masalah di dalam usaha dan bisnis kita, apakah itu masalah di tengah pelayanan kita, apakah itu masalah yang melanda bangsa kita seperti COVID-19 dan sebagainya, mari kita tetap tekun, tekun, dan tekun di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.